Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat badan, waras pikiran, nikmat Islam dan iman yang senantiasa Allah curahkan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita masih dapat hidup sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, semoga kita diizinkan oleh Allah sebagai orang-orang yang memperoleh syafaatnya di yaumil mahsyar nanti dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Ahmad Zarkasi dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan mempresentasikan tasawuf, pembagian tasawuf beserta penerapan-penerapannya yang terdiri dari 3: tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf sendiri merupakan istilah yang sama sekali tidak dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan tidak dikenal di zaman 3 generasi yang utama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Ajaran ini baru muncul setelah zaman 3 generasi ini. Macam-macam tasawuf ada 3, dan setiap macam tasawuf tersebut menyimpan cabang-cabang yang lainnya. Yang pertama ialah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang menekankan pada nilai-nilai moral atau yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Macam-macam tasawuf ini membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang kemudian diwujudkan dalam sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat. Dengan metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf akhlaki berupaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji dalam diri seorang sufi. Tasawuf akhlaki memiliki pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, penerapan takhalli adalah upaya mengosongkan diri dari pelaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang sering menyebabkan kemunculan akhlak yang buruk adalah kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap urusan duniawinya. Takhalli mengosongkan akhlak tercela. Yang kedua ialah tahalli, adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak yang terpuji. Tahalli dilakukan setelah mengosongkan jiwa dari akhlak tercela. Jadi setelah takhalli dikosongkan, maka tahalli dihiaskan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang ketiga ialah tajalli, agar memperoleh jiwa yang dapat membiasakan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimal dan rasa cinta yang mendalam akan mendorong rasa rindu kepadanya sang Rabbi. Tasawuf yang kedua ialah tasawuf amali. Tasawuf yang satu ini lebih mengutamakan kebiasaan ibadahnya. Tujuan tasawuf amali adalah untuk mendapatkan penghayatan spiritual dalam melakukan ibadah. Seluruh rangkaian amalan lahiriah dan olah batiniah menjadi usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan tasawuf amali terbagi dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang syariat. Ialah hukum formal yang dijadikan sebagai sandaran amalan lahir yang telah ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seorang pengamal sufi tidak mungkin memperoleh ilmu batin tanpa mengamalkan ilmu amalan lahiriah secara sempurna. Yang kedua ada thariqat.
diartikan oleh kalangan sufi sebagai seperangkat moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan sebagai metode pengarahan jiwa dan moral berupa wirid-wirid dan zikir-zikir. Yang ketiga ada hakikat. Dalam dunia sufi, hakikat merupakan aspek batin yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah. Dan yang terakhir ada ma'rifat. Ma'rifat memiliki arti pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah tasawuf, hal ini diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Macam tasawuf yang terakhir ialah tasawuf falsafi. Merupakan macam-macam tasawuf yang menekankan pada masalah pemikiran mendalam, metafisik dalam mengungkapkan pengalaman rohaninya. Para sufi falsafi biasanya akan mengungkapkan ungkapan-ungkapan syamar yang dikenal dengan syatahat. Syatahat adalah suatu ungkapan yang sulit dipahami sehingga tak jarang menimbulkan kesalahpahaman. Dalam tasawuf falsafi tentang bersatunya Tuhan dengan makhluknya, setidaknya ada beberapa istilah yang masyhur, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada istilah hulul, yaitu sebuah konsep dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara Khalik dengan makhluk. Kata hulul sendiri berimplikasi bahwa Tuhan akan menempati dan memilih tubuh manusia untuk ditempati. Bila manusia dapat menghilangkan sifat kemanusiaannya dengan cara menghilangkan sifat-sifat tercela, dengan cara meniadakan alam duniawi menuju kesadaran ketuhanan. Yang kedua ada wahdah al-wujud. Wahdatul wujud adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimaksud di sini bukanlah zat Tuhan yang sesungguhnya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana. Yang terakhir ada ittihad. Pembawa paham ittihad adalah Abu Yazid Al-Bustami. Menurutnya manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu, manusia yang hilang kesadaran sebagai manusia pada dasarnya telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu nur ilahi. Dengan kata lain, ia menyatu dengan Tuhan. Baik, itulah tadi yang kita bahas tentang macam-macam akhlak tasawuf beserta penerapan-penerapannya. Ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah. Jikalau ada salahnya itu semata-mata datang dari diri saya sendiri karena saya masih belajar. Fa'tabiru ya ulil absar wal albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.